Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri, kelas 642F25 dan berdasarkan NIM 642424148 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, prodi Manajemen Bisnis S1. Nah, di sini saya akan menganalisis bahasa dari pidato Bung Tomo yang dalamnya itu semangat berjuang untuk rakyat Surabaya, untuk rakyat Surabaya pada hari pahlawan, yaitu 10 November. Isi analisa bahasa saya ini yaitu ada latar belakangnya. Latar belakangnya itu pidato ini disampaikan oleh Bung Tomo untuk membakar semangat perjuangan rakyat Surabaya dalam melawan tentara Inggris yang hendak merebut kemerdekaan wilayah Indonesia kembali. Setelah proklamasi kemerdekaan saat itu, situasi sangat krisis. Kekuatan militer sekutu jauh lebih unggul, tetapi rakyat Surabaya tidak gentar. Pidato ini menjadi simbol perlawanan dan semangat berjuang rakyat Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan mereka meskipun dalam kondisi yang sulit. Ada apa aja sih isi pidato di Bung Tomo ini? Yaitu ada beberapa isi poin-poin utama dalam pidato ini. Ada 4, yaitu pertama, pentingnya mempertahankan kemerdekaan. Nah, Bung Tomo telah menekankan kita bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk Surabaya, tapi untuk seluruh Indonesia atau untuk masa depan bangsa. Yang kedua itu seruan persatuan. Ia mengajak semua lapisan masyarakat, baik tua maupun muda, untuk menerima penjajah. Keyakinan pada kemenangan Bung Tomo menekankan bahwa meski mereka telah bersenjata, persenjataan, semangat dan kebenaran rakyat adalah kekuatan utama. Yang keempat adalah keimanan. Ia sering, meskipun perang dalam peperangan ini, Bung Tomo sering menyebut nama Allah dalam pidatonya, menegaskan bahwa perjuangan ini adalah mempertahankan hak dan martabat negara. Tujuannya apa? Yang ketiga nih, tujuan utama pidato ini adalah membakar semangat rakyat untuk melawan penjajah. Dalam keyakinan penuh, maksudnya adalah menguatkan mental rakyat Surabaya yang menghadapi situasi penting, sekaligus memperkuat rasa persatuan bangsa dan persatuan dari ancaman penjajah. Bung Tomo juga ingin menanamkan rasa tanggung jawab bersama untuk mempertahankan kemerdekaan, menegaskan bahwa setiap orang tanpa memandang usia atau latar belakang memiliki peran penting dalam perjuangan. Gaya bahasa juga ya Bung Tomo, yaitu gaya berapi-api. Gaya berapi-api itu apa? Gaya yang menggunakan nada penuh emosi, tegas dan menggugah semangat. Yang kedua itu bahasa yang mudah dipahami. Menggunakan bahasa Indonesia dan Jawa, pidatonya sangat dekat dengan rakyat, tidak jauh. Kalau sekarang kan pidato mah jauh-jauhan ya. Ini mah Bung Tomo dekat sama rakyat, depan-depanan. Yang ketiga, menggunakan kata-kata motivasional. Contoh seperti merdeka atau mati. Merdeka atau mati. Dan Allahu Akbar. Salah satu kata sebelum peperangan yaitu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, merdeka. Gitu Bung Tomo. Ya, penyampaiannya yaitu Bung Tomo disampaikan dengan suara lantang, penuh emosi dan energi yang luar biasa. Ia juga menggunakan bahasa tubuhnya ya. Yang membuat nih audiens, para pendengar yang memperhatikan pidato yang ada di situlah.
yaitu membangkitkan keberanian, memperkuat persatuan dan inspirasi perjuangan nasional. Nah, saya akan memberitahu apa aja isi video. Saya akan memberi contoh video Bung Tomo saat pidato ya. Silakan saksikan video ya berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka, saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Nah, gimana? Sudah menonton videonya? Gimana tanggapan Anda pada pidato Bung Tomo pada video berikut yang tadi saya sudah berikan? Ada kesimpulannya nih ya. Dalam video tadi berikut itu kesimpulannya, pidato Bung Tomo adalah salah satu momen
komunikasi paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Dengan isi yang penuh semangat, gaya bahasa yang kuat, dan penyampaian yang tepat atau menggugah emosi, Bung Tomo berhasil menjadi simbol keberanian dan daya juang bangsa. Peristiwa 10 November 1945 atau yang disebut dengan sekarang yaitu Hari Pahlawan yang diilhami oleh pidato ini menjadi tonggak penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah ya, jadi kita kalau sekarang setiap 10 November itu ada namanya Hari Pahlawan, kebangkitan berjuang bersama melawan penjajah yang ingin merebut kembali hak milik Indonesia. Nah, dari sini kita ya pokoknya kalau sekarang mah udah gak ada penjajah, udah gak ada perang-perangan, yang penting kita semangat berjuang dalam apa? Berjuang dalam belajar. Agar apa? Agar tidak dibodohin oleh orang-orang asing di luar sana. Ya udah. Cukup sekian analisa bahasa dari saya Ahmad Fajri, kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.